warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqana li ada'i afdhalil ibadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbil aradina was samawat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul muayyad bi afdhalil ayati wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi bihasbi ta'aqubil awqati was sa'at. Faya ayyuhalladzina amanu usikum wa iyaya nafsiya bitaqwallahi wa ta'atih. Fa inna khairaz zadi taqwa wa qad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita selalu dan senantiasa untuk terus dan terus tanpa mengenal bosan, tanpa mengenal jenuh dan lelah, terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung hayat masih dikandung badan, mumpung kesempatan masih diberikan, jangan pernah lelah untuk memperjuangkan karir keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Saat ini bertepatan di hari ini kita berada di tanggal 1 Sya'ban, dan kita baru melewati bulan Rajab yang mulia. Dan sesungguhnya Rajab dan Sya'ban ini juga adalah merupakan bulan dalam tanda petik pemanasan ibadah dalam rangka menyambut Ramadan. Karenanya dinamakan Sya'ban yatasya'afil khair, bercabang di dalamnya berbagai kebaikan. Oleh karenanya menjadi momen yang tepat
untuk kita mengembangkan semangat untuk melatih dan terus melatih pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nanti kita memasuki bulan Ramadan sebagai medan juang untuk membangun ketakwaan diri yang maksimal. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Karenanya khutbah kali ini saya akan bicara dengan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang disampaikan dalam muqaddimah tadi. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan wafat, beliau memobilisir pasukan untuk diberangkatkan ke satu tempat. Pasukan itu dipimpin oleh seorang anak muda bernama Zaid bin Harithah dengan umur yang masih sangat belia. Ketika pasukan itu berangkat, masih belum begitu jauh sekali dari kota Madinah, terdengar kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Lalu pasukan itu kembali lagi ke Madinah. Singkat cerita, sebelum pengurusan fardu kifayah dari jasad mulia Nabi kita, maka dilakukanlah pemilihan pemimpin atau khalifah, dan ditunjuklah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Seusai melaksanakan seluruh prosesi fardu kifayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar lantas kemudian menyuruh agar pasukan segera untuk berangkat. Pada saat itu terjadi kasak-kusuk pada sebahagian sahabat Nabi. Ada yang berpandangan sebaiknya pasukan ini jangan dulu diberangkatkan karena situasinya masih dalam suasana duka, masih dalam suasana sedih. Lalu mereka meminta Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk menyampaikan aspirasi ini kepada khalifah, dan pergilah Sayyidina Umar menghadap khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat itu disampaikan, lalu apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Kota Madinah ini silahkan runtuh, tapi perintah Rasulullah harus ditegakkan. Mendengar ucapan Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab langsung keluar dari tempat situ, menjumpai sahabat yang menanti apa hasil pembicaraan. Kemudian ketika berjumpa dengan sahabat, apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar diulang di hadapan sahabat yang menanti. Kota Madinah ini silahkan kalau akan runtuh, tapi perintah Rasulullah harus ditegakkan. Akhirnya pasukan itu pun diberangkatkan dan mereka memperoleh kemenangan yang gemilang. Kemudian ma'asyiral muslimin, kita tarik sedikit ke belakang. Pada tahun kedua Hijriyah di Madinah terjadi peperangan Uhud. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan para pemanah puluhan orang untuk menempati di pos Jabal Rumat. Kata Nabi, menang atau kalah, jangan tinggalkan tempat itu. Pada awal peperangan umat Islam mengalami kemenangan. Khalid bin Walid pada saat itu belum Islam. Sebagai pimpinan pasukan, beliau melihat dari kejauhan ternyata umat Islam yang ditempatkan Nabi, yaitu para pemanah sekian banyak, berada di atas bukit Rumat. Ketika mereka melihat di bawah, ternyata umat Islam mengalami kemenangan dan mereka tengah mengumpul ghanimah atau rampasan perang. Maka turunlah para pasukan pemanah sebagian besar. Melihat situasi yang lengang di bukit Rumat tersebut, maka Khalid bin Walid berinisiatif untuk menyerang kembali umat Islam dan diserang dari belakang. Akhirnya umat Islam pada saat itu singkatnya mengalami kekalahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menang karena taat, kalah karena tidak taat. Dalam kesempatan saat ini saya ingin menyampaikan akan satu hal kepada kita sekalian, di mana di dalam kehidupan banyak orang mengartikan sebuah keberhasilan dalam hidup kalau dia sekiranya dirinya seorang pedagang, dia menjadi orang yang sukses, bisa memiliki banyak harta benda dalam kehidupan.
Kalau dia seorang karyawan, dia berhasil menjadi seorang PSN yang terus meningkat jabatannya dari waktu ke waktu, bila perlu sampai di puncak. Kalau dia seorang yang belajar, dia sukses belajar sampai bisa menggondol berbagai macam gelar akademis. Begitu juga dalam kehidupan lainnya, jika tadinya ada orang yang tidak terkenal lalu menjadi masyhur, dianggap orang ini adalah orang sukses. Kesuksesan selalu diidentikan dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Mari kita lihat apa kata Al-Quran. Salah satu tanda sukses yang hakiki dalam hidup ini, Allah sampaikan di dalam satu ayat yang tidak panjang tapi penuh makna. Wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah memperoleh kemenangan yang gemilang. Kemenangan yang agung, yang besar atau gemilang ini ternyata sumbernya adalah dari sebuah ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya. Sungguh adil ma'asyiral jum'ah, bahwa apa yang Allah tetapkan itu bisa dijangkau oleh segala tingkatan manusia. Andaikan orang harus diukur dengan kekayaan bahwa dia adalah orang yang sukses, kesihan mereka yang tidak punya apa-apa. Kalau seandainya mereka yang punya kesempatan bisa bekerja di instansi-instansi, kesihan mereka yang tidak punya kesempatan untuk itu. Kalau mereka yang sukses, mereka yang bisa menggondol berbagai macam gelar akademis maupun kemasyarakatan, maka kesian mereka yang tidak punya kesempatan untuk itu. Begitulah seterusnya. Tapi ternyata Allah menyampaikan sukses yang hakiki itu ketika kita sanggup membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan ini berarti semua kita tanpa kecuali, kecil, besar, tua, muda, laki, perempuan, sehat, sakit, semua bisa melakukan hal-hal tersebut secara maksimal. Ma'asyiral jum'ah rahimakumullah, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ternyata menjadi sumber keberhasilan yang hakiki di dalam hidup. Karena memang sejarah telah membuktikan betapa ketika orang membangun ketaatan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah orang sebenarnya yang berhasil di dalam hidupnya walaupun dia tidak punya apa-apa. Sehingga seorang yang paling dipandang rendah, katakan tukang sapu jalanan, kalau dia punya ketaatan yang maksimal kepada Allah dan Rasulnya, maka dia bisa dikatakan orang yang lebih sukses bahkan dari seorang pemimpin yang paling tertinggi, bahkan dari seorang jenderal dengan sederet bintang di pundaknya, bahkan dari orang yang paling kaya di satu negeri. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itulah sesungguhnya yang akan mengantarkan kita menjadi orang yang sukses di mata Allah, sukses dunia dan akhirat. Ma'asyiral jum'ah rahimakumullah, persoalannya bagaimana kita mencoba untuk menata ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dengan sebaik-baiknya. Paling tidak ada 4 hal yang perlu kita maksimalkan, yang perlu kita upayakan. Yang pertama, hendaklah taat kepada Allah dan Rasulnya adalah yang terdepan. Artinya yang terdepan itu adalah selalu berusaha memprioritaskan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Sejauh mana kita sanggup menjadikan Allah dan Rasulnya selalu yang kita prioritaskan dari segala-galanya, maka seperti itulah nilai kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang ingin mencari tahu bagaimana dirinya di hadapan Allah, maka periksalah bagaimana Allah di matanya, bagaimana sikap dia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Itulah harga dia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral jum'ah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, untuk mewujudkan sebuah ketaatan yang terbaik kepada Allah, hendaklah kita mengabdi kepada Allah, mewujudkan ketaatan yang terbaik sebagaimana yang Allah sendiri memintanya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya.
Allah tidak menyebutkan yang terbanyak. Kalau terbanyak tentu yang lemah, susah untuk bisa menjangkaunya. Allah tidak mengatakan yang paling besar, tentu yang kecil sulit pula untuk menjangkaunya. Tapi Allah katakan yang terbaik sehingga semua orang punya peluang untuk bisa melakukan yang sama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, harus kita jujur bahwa terkadang kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengabdi apa adanya, bukan yang sebaik-baiknya. Kadang kepada Allah adalah yang terakhir. Kadang kepada Allah ibadah kita apa adanya, pas-pasan dan sebagainya. Tapi untuk urusan-urusan yang bersifat duniawi, seringkali kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Ketika kita harus berbicara kepada orang yang dipandang terhormat, wali kota, gubernur, menteri atau yang lebih tinggi, terkadang kita berusaha untuk menyampaikan sesuatu yang terbaik, tapi sungguh berbeda ketika di hadapan Allah. Terkadang kita merasa asyik bersama orang-orang tertentu dalam hidup, namun kurang merasa nyaman bila bersama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, mari kita lakukan evaluasi. Yang ketiga, hendaklah pengabdian kepada Allah yang terbanyak, bukan terbanyak dalam pengertian secara kuantitas saja, akan tetapi ma'asyiral muslimin artinya memaksimalkan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah sendiri menyatakan dalam Al-Qur'an, ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Orang yang mewujudkan sebuah ketaatan dan loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesungguhnya semakin maksimal, itulah cermin daripada orang yang bertakwa. Dan Allah menyatakan mastata'tum, semampu kalian. Seakan kita ini diperintahkan kerahkan seluruh kemampuan yang ada dalam bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dilarang untuk loyal secara baik kepada keluarga, bahkan silakan berjuang menjadikan keluarga kita yang terbaik seperti yang kita inginkan. Kita tidak dilarang untuk berusaha menjadikan institusi kita, instansi kita, organisasi kita menjadi yang terbaik. Tapi kemudian dan seterusnya, jangan sampai loyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala terkalahkan. Jangan sampai kita tidak sanggup memaksimalkan upaya untuk bertaat lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ma'asyiral muslimin, jangan bertahan pada ibadah yang pas-pasan. Betul, kalau saya ambil contoh misalnya salat 5 waktu itu sungguh mulia. Akan tetapi orang yang hanya bertahan, kalau diambil contoh sekali lagi tentang salat hanya dengan 5 waktunya, maka dia ibarat orang yang makan hanya nasinya saja, lauknya masih belum. Orang yang bertaat hanya 5 waktu salatnya saja tanpa mau disertai dengan perintah-perintah sunnah yang lain dan tidak punya gairah, maka sesungguhnya seperti kata Imam Al-Ghazali, dia sudah selamat tapi dia belum beruntung. Ibarat orang yang punya hutang lalu dia berdagang, maka dia tidak rugi tapi hanya kembali pokok. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukankah kita diminta dan dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam sunnah demi sunnah yang ada? Bukankah kita misalnya oleh Allah dikatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, dari sebahagian malam kata Allah bangun wahai hambaku. Kita diundang, diseru, diajak oleh Allah, dipanggil dengan penuh kasih sayang. Bukan untuk Allah, tapi Allah hendak memberikan sesuatu. Asa ayya ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda, mau diberikan kedudukan yang terpuji. Ternyata disitulah keberuntungan demi keberuntungan akan kita raih. Allah meminta kita untuk mewujudkan ketaatan secara maksimal kepada Allah. Bahkan dalam keadaan tidur, jangan digunakan semua waktunya untuk tidur di malam hari. Allah ingin kita sisihkan sedikit waktu bersama Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, mari wujudkan ketaatan kepada Allah secara istiqomah. Karena dari istiqomah itulah yang akan menghasilkan
sesuatu dari ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah inilah yang mengantarkan kita sukses menjadi orang yang berhasil di dalam menunaikan ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah, di bulan Sya'ban ini mari kita kembangkan semangat bertaat yang lebih kepada Allah dengan mewujudkan 4 hal tadi. Menjadikan Allah lebih kita prioritaskan. Persembahkan ibadah yang ahsan, yang terbaik kepada Allah. Berusaha untuk memaksimalkan, mengerahkan seluruh kemampuan yang ada untuk beribadah lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita tunaikan semua itu dengan penuh istiqomah. Bila mana ini kita kerjakan dengan baik, insya Allah akan terwujud yang Allah katakan, faqad faza fawzan azima, maka sungguh dia telah memperoleh kesuksesan yang gemilang. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu hati kita semua, dan Allah membukakan jalan-jalan hidup kita ke depan, khususnya di bulan Sya'ban dan seterusnya, agar kiranya kita bisa menjadi orang-orang yang benar-benar loyal sepenuhnya dan menjadikan Allah segala-galanya. Dan mudah-mudahan Allah bukakan pintu kesuksesan yang hakiki dalam hidup kita, sehingga apa yang Allah tuntut kepada kita, apa yang Allah inginkan dari diri kita, dapat kita wujudkan seperti apa yang Allah kehendaki. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana littiba'i sayyidil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajit tahirati ummahatil mu'minin. Salatan daimatan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah Ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi faqala jalla wa ala mukhbiran wa amira. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahaba wal qaraba wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur wa afi wa aslih wa farrij an ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna la nas'aluka raddal qada walakinna nas'aluka lutfa fih. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. يا ربنا باركنا في هذا الشهر المبارك وبلغنا رمضان برحمتك يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه wasallam. Sawu sufufakum fa inna tasbiyata as-saf min tamamis salah. Lurus dan rapatkan saf yang kosong agar segera diisi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأساتذتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعلم والعفاف والغنى. اللهم اكتب السلامة والعافية والصحة علينا وعليهم وعلى الحجاج والغزاة والزوار والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك وجوك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. وقنا شر الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب السائلين. واختم لنا يا ربنا منك بخير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.